semuanya, sama aku ya. Yang di video kali ini aku mau ngelakuin review dari seorang penulis lokal, Gina Amanda, yang berjudul Titik Temu. Ini novel Gina Amanda pertama aku yang aku baca. Diterbitkan tahun 2017 oleh penerbit Buku Mojok. Kalau dilihat dari cover, ini bukan termasuk buku yang bakalan aku beli karena jatuh cinta pada pandangan pertama dengan covernya, bukan. Tapi ini jenis buku yang aku beli karena aku tertarik banget sama sinopsisnya. Novel ini mengambil latar belakang pada zaman awal-awal kemerdekaan Indonesia, termasuk hal yang unik untuk sebuah novel yang bergenre romansa. Buku ini berkisah tentang seorang gadis berumur 17 tahun yang bernama Kateljin Sophie Kuhlan. Gadis ini berkebangsaan Belanda yang tinggal di sekitar pegunungan Malabar. Keluarga Kuhlan ini sendiri adalah keluarga yang terpandang dan dianggap berpengaruh oleh warga-warga pribumi yang tinggal di daerah sekitar. Tapi di sisi lain ternyata nggak semua warga pribumi di sana yang suka dengan keberadaan keluarga Kuhlan. Ada juga warga pribumi yang masih memendam dendam karena mereka adalah orang Belanda. Sophie mulai dihadapkan pada beberapa konflik di mana ibunya meninggal dan waktu itu dia sempat diculik sama warga pribumi. Lalu dia juga terancam pemulangan terhadap warga negara Belanda oleh pemerintah Belanda yang masih ada di Indonesia. Namun Sophie yang sejak lahir dan besar di Indonesia itu enggan meninggalkan tanah air, sehingga dia memutuskan untuk menikahi seseorang dari kepercayaan keluarganya, yaitu Dr. Anjana. Dr. Anjana adalah seorang pribumi kepercayaan keluarga Kuhlan yang umurnya itu 20 tahun lebih tua daripada Sophie. Untuk menikahi Dr. Anjana, Sophie rela masuk Islam. Lalu mereka menikah dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Pengalaman baca novel ini tuh menarik banget karena ini genre romansa tapi diangkat dengan latar belakang awal-awal kemerdekaan Indonesia, terus dengan tokoh atau karakter yang banyak perbedaannya mulai dari umur, kebangsaan, agama. Dan ini tuh penulis bercerita dengan sangat lugas, walaupun awal-awal plotnya itu terasa agak lambat, tapi aku sangat nikmatin dan enjoyable baca ini. Di sini juga diceritain Dr. Anjana ini aktif di berbagai organisasi kemerdekaan, salah satunya dia juga berperan dalam pembakaran Bandung waktu itu. Pas baca di bagian kalau dijelasin Dr. Anjana ini berperan penting di pembakaran Bandung waktu itu aku excited banget, soalnya aku berekspektasi penulisnya bakalan menggambarkan secara detail. Tapi sayangnya ternyata cuman disenggol aja sama penulisnya, nggak dideskripsiin secara detail lagi. Secara karakter, Sophie di sini adalah gadis mungil yang lugu, yang innocence. Kalau menurut aku karakter Sophie di sini kurang kuat sebagai seseorang yang digambarkan berkebangsaan warga negara Belanda. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya aku lupa, itu aku ngebayangin kalau Sophie itu adalah pribumi. Pas sampai suatu ketika penulis menggambarkan kalau rambut Sophie pirang, matanya berwarna apa ya, lupa. Tapi dari situ, oh iya, Sophie kan orang Belanda ya. Soalnya secara sifat dan karakteristik dia tuh kayak Indonesia banget gitu. Ya mungkin itu sengaja dibikin sama penulis kesannya kayak gitu karena Sophie sendiri kan sebenarnya udah lahir dan gede di Indonesia kali ya. Pokoknya Sophie di sini udah naturalisasi Indonesia banget deh. Sedangkan Dr. Anjana di sini kayak sebelumnya yang aku sebutin tadi, dia 20 tahun lebih tua daripada Sophie, yang mana umurnya berarti 37 tahun. Sophie kan tadi 17 tahun. Sebagai seorang laki-laki dewasa duda beranak satu, karakter Dr. Anjana di sini kurang lovable, yang mana kadang-kadang aku mendapati kalau pemikiran dan sikapnya Dr. Anjana itu tidak menggambarkan umur dia. Berbanding terbalik banget sama yang coba dideskripsiin sama penulisnya. Jadi penulisnya itu menggambarkan kalau Dr. Anjana yang berwibawa,
yang pintar. Cuman kalau dari tingkahnya di sini dan cara pemikiran di sini terhadap Sophie, aku nggak mendapati kayak gitu. Jadi apa yang coba penulis sampaikan ke aku dan apa yang aku tangkap itu agak berbanding terbalik sih. Jadi sedikit agak inkonsisten di dalam karakter Anjana ini. Secara plot, novel ini punya plot yang agak lambat di awal, cuman memasuki pertengahan dan akhir dia agak terkesan terburu-buru ya, apalagi pas bagian nanti spoiler lagi. Aku pengen nyebut ini tapi takut spoiler, ya udah skip aja ya. Padahal ya dengan tema kayak gini tuh aku nggak masalah banget kalau harus baca sedikit lebih tebal dari ini. Tapi overall aku menikmati banget jalan cerita buku ini, pemandangan dan setting tempat yang asri, terus orang-orang warga lokal yang tidak terlalu ambisius saat itu. So aku rekomendasiin ini ke kalian kalau misalnya kalian suka genre buku romance atau historical fiction. Ini aku rekomendasiin. Dengan setting tempat dan waktunya yang menarik ini cocok banget dibaca sambil minum kopi di teras, menikmati hujan dan makan gorengan. Apa sih aku? Ya udah, segitu aja video aku kali ini. Mungkin reviewnya agak nggak jelas ya, karena ini personally pendapat aku. Kalau misalnya kalian udah baca buku ini dan punya pendapat yang beda, mungkin kalian bisa komen di bawah. Oh ya, ini aku kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Makasih udah nonton dan bye.